Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Desti Rahmawati. Di video kali ini adalah video yang ke-6 terkait dengan kalkulus dasar. Di pertemuan yang ke-6 ini, nanti yang akan kita bahas adalah terkait dengan turunan, di mana referensi yang saya gunakan adalah dari Varberg, Purcell, and juga Richton dengan judulnya Kalkulus edisi yang ke-9. Adapun outline di pertemuan yang ke-6 ini, yang pertama nanti kita akan membahas terkait dengan aturan pada turunan, kemudian yang kedua adalah turunan pada orde yang tinggi. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama, itu adalah aturan pada turunan. Nanti ada beberapa aturan yang akan kita bahas, di mana aturan yang pertama itu disebut dengan turunan konstan. Nah, yang dimaksud dengan konstanta di sini, misalnya di sini adalah C. C adalah suatu konstanta, bisa suatu bilangan konstan ya, ketetapan bilangan. Nah, di sini turunan dari fungsi konstan itu hasilnya adalah sama dengan 0. Jadi diketahui fungsi fx itu sama dengan suatu konstanta C gitu ya. Nanti turunannya f aksen x atau bisa juga dituliskan dengan D per dx dari fungsinya adalah C, itu hasilnya akan sama dengan 0. Nah, ini dibuktikan dari dengan menggunakan rumus yang sudah kita bahas di pertemuan yang kelima, yaitu untuk mencari turunan kita bisa menggunakan konsep limit, yaitu f aksen x itu turunan dari fungsi fx sama dengan limit ketika h mendekati ke 0 fx plus h dikurangi dengan fx dibagi dengan h. Nah, di sini kita langsung saja karena diketahui kan fungsi fx-nya itu sama dengan c. Jadi, di sini kita akan merubahnya menjadi fx plus h. Fx plus h itu juga hasilnya tetap c karena suatu konstanta gitu ya. Nah, kemudian fx itu sendiri adalah bernilai c, sehingga tinggal kita masukkan saja di sini fx plus h itu nilainya adalah c, sedangkan fx itu juga nilainya adalah c. Jadi c dikurangi c itu nanti diperoleh hasilnya adalah 0 ya. 0 dibagi dengan H gitu ya. Nah, setelah itu 0 dibagi H itu hasilnya adalah 0. Nah, jadi limit ketika H mendekati ke 0 itu diperoleh hasilnya adalah 0. Jadi, ketika kita punya fungsi fx-nya adalah suatu konstanta, kemudian kita cari turunannya f aksen x, itu hasilnya akan sama dengan 0. Sudah terbukti di sini. Nah, selanjutnya untuk aturan yang kedua itu kita sebut dengan fungsi identitas. Nah, turunan dari fungsi identitas itu adalah fx itu sama dengan x. Nah, ketika kita akan mencari turunannya dari fungsi fx sama dengan x atau fungsi identitas di sini, itu hasilnya adalah f aksen x sama dengan 1 atau d per dx dari fungsinya adalah x, itu hasilnya adalah sama dengan 1. Nah, 1 ini bisa dibuktikan dari sama gitu ya, ketika kita menggunakan video yang kelima, yaitu untuk mencari turunan dengan menggunakan konsep limit, itu kita masukkan di rumus atau formula yang ini. Nah, setelah itu, karena diketahui fx-nya itu sama dengan x, fx plus h itu juga hasilnya akan menjadi x plus h. Karena ketika kita punya di sini fx, itu fungsinya adalah x, sehingga kalau dirubah menjadi x plus h, itu akan menjadi x plus h. Nah, sehingga tinggal kita substitusikan langsung di sini. X plus H dikurangi dengan fx-nya itu adalah H. Fx-nya itu adalah X gitu ya. Nah, kemudian baru kita bagikan dengan H seperti itu. Nah, kita peroleh karena X dikurangi X itu hasilnya adalah 0, sehingga tinggal H dibagi dengan H. H dibagi H itu adalah hasilnya 1. Sehingga limit ketika H mendekati ke titik 0 dari fungsinya itu adalah 1, itu hasilnya adalah 1. Nah, ini terbukti. Sehingga ketika kita punya fungsi identitas, X gitu ya, kemudian kita cari turunannya, hasilnya itu adalah 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke aturan yang ketiga, yaitu turunan dari fungsi gitu ya, fungsi dalam hal ini fungsi aljabar gitu ya. Nah, contohnya di sini misalnya fungsi aljabarnya secara umum itu dituliskan dengan fx
itu sama dengan X pangkat N, di mana N-nya itu adalah suatu bilangan bulat yang positif gitu ya. Nah, ini fungsi X, N ini nanti dapat kita turunkan, dan hasilnya itu adalah N itu dia akan turun ke bawah, N gitu ya. Ini N dikali dengan X pangkat N, di sini dikurangi dengan 1. Nah, contohnya, misalnya saya punya fungsi aljabarnya itu adalah Y sama dengan X pangkat 1, 2, 3. Nah, untuk mencari turunannya dari fungsi Y ini ya, misalnya fungsinya tadi fx itu karena diketahui adalah Y, berarti fx itu sama dengan Y, dan Y itu nilainya adalah X pangkat 1, 2, 3. Nah, untuk mencari F aksen dari X gitu ya, atau D per Dx dari fungsinya adalah Y gitu ya, sehingga kita peroleh D per Dx X dipangkatkan 1, 2, 3. Nah, ketika kita mencari turunan dari fungsi aljabar X pangkat 1, 2, 3, itu hasilnya adalah di sini N-nya adalah 1, 2, 3. Sehingga 1, 2, 3 X pangkat 1, 2, 3 dikurangi dengan 1. Sehingga diperoleh 1, 2, 3 X pangkat 1, 2, 2, karena 123 dikurangi 1 itu adalah 122. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 123 X pangkat 122, seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari penerapan fungsi aljabar yang dicari turunannya. Nah, selanjutnya kita masuk aturan yang keempat. Aturan yang keempat itu adalah turunan hasil kali konstanta dengan suatu fungsi, gitu ya. Nah, di sini misalnya ada suatu fungsi ya, fungsinya itu adalah fungsi f, kemudian ada juga suatu konstan, konstantannya di sini itu adalah k gitu ya. Nah, akan dicari turunan dari perkalian konstan dengan fungsi gitu ya. Nah, cara mencarinya itu adalah d per dx gitu ya, mencari turunan dari k dikali fungsi ini, fungsi fx-nya, sehingga k-nya kita keluarkan di luar dulu, k, baru kemudian kita turunkan fungsi fx-nya, sehingga diperoleh k dikali dengan f aksen x, seperti itu. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya misalnya saya punya y sama dengan 3x pangkat 4. Nah, di sini konstantanya itu adalah 3, fungsi fx-nya itu adalah x pangkat 4. Sehingga untuk mencarinya, turunan dari 3x pangkat 4, yaitu dy per dx, atau d, y-nya itu adalah 3x pangkat 4 dibagi dengan dx. Karena ini adalah suatu konstanta 3, sehingga 3 saya keluarkan. Kemudian D per dx, X pangkat 4. Nah, ini X pangkat 4 berarti kita menggunakan turunan yang aturan turunan yang ketiga, yaitu yang fungsi aljabar yang ini ya, yaitu N kemudian dikali dengan X pangkat N min 1. Sehingga di sini kita dapatkan 3 dikali 4, dia akan turun ke bawah, 4 X pangkat 4 min 1. Jadi hasilnya adalah 12 X pangkat 3. Nah, ini adalah contoh turunan dari fungsinya, fungsi yang dikalikan dengan suatu konstanta. Dalam hal ini konstantanya itu adalah 3. Nah, selanjutnya aturan yang kelima itu adalah turunan dari jumlah atau selisih fungsi. Jadi ada penjumlahan sama pengurangan. Misalnya di sini penjumlahan dan pengurangannya dari dua buah fungsi, yaitu fungsinya adalah fungsi f dan juga fungsi g ya. Jadi saya punya ada dua fungsi, yaitu fungsi f dan juga g, kemudian akan dicari turunan dari penjumlahan dua fungsi tersebut. Nah, untuk mencarinya ya kita pisahkan terlebih dahulu ya, kita turunkan masing-masing fungsinya. Karena ada dua fungsi, fx sama gx, sehingga kita turunkan dulu yang fx-nya, baru kemudian kita turunkan lagi yang gx-nya, setelah itu baru kita jumlahkan, seperti itu. Nah, ini notasi ini bisa kita tuliskan dengan f aksen x dan g aksen x. Nah, begitu juga untuk yang pengurangan juga sama prinsipnya gitu ya, jadi kita turunkan terlebih dahulu, baru kemudian kita kurangkan. Kalau tadi penjumlahan di jumlah, kalau dikurangi berarti tinggal di minkan, seperti itu. Nah, ini ada contohnya terkait dengan penjumlahan dari dua fungsi yang
diturunkan gitu ya. Nah, di sini contohnya adalah Y sama dengan X pangkat 2 plus 3. Jadi di sini bisa kita lihat, ini kan ada operator penjumlahan. Kemudian X kuadrat itu kita anggap sebagai Fx. Kemudian 3 itu adalah fungsi konstanta ya. Misalnya saya kasih nama Gx. Nah, ini untuk mencari turunannya, berarti kan kita turunkan terlebih dahulu. dy per dx, itu kan artinya adalah d per dx dari fungsinya x kuadrat plus 3 seperti ini. Nah, kita turunkan masing-masing fungsi terlebih dahulu ya, satu-satu ya. Sehingga saya turunkan dulu d per dx dari fungsi x kuadrat gitu ya. Kemudian ditambah dengan d per dx dari fungsinya adalah 3. Nah, sekarang kita akan mencari turunan dari x kuadrat. Turunan dari x kuadrat berarti tadi ya turunan dengan menggunakan aturan yang fungsi aljabar gitu ya. Nah, di mana 2 ini adalah posisi sebagai n-nya, sehingga kita dapatkan 2x pangkat 2 min 1 ditambah dengan turunan dari fungsi konstanta C gitu ya. Nah, turunan dari fungsi konstanta itu hasilnya adalah 0, sehingga kita dapatkan 2x pangkat 2 dikurangi 1 itu adalah 1 ditambah dengan 0. Jadi hasilnya adalah sama dengan 2x. Nah, ini adalah contoh penjumlahan dari dua fungsi, kemudian nanti kita cari turunannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengurangan gitu ya. Masih contoh terkait dengan aturan fungsi yang kelima ini ya. Kemudian untuk pengurangan di sini tadi prinsipnya sama gitu ya. Berarti saya langsung cari saja karena ini menggunakan fx sehingga di sini f aksen x. F aksen x berarti saya turunkan satu-satu gitu ya. D per dx gitu ya karena variabelnya di sini adalah x. Nah, kemudian ini adalah x pangkat 5. Kita pisahkan satu-satu gitu ya. Kemudian dikurangi dengan d per dx 6x pangkat 7 karena kan di sini fungsinya ada 2 yaitu x pangkat 5 dengan 6x pangkat 7. Jadi kita peroleh seperti ini. Nah, setelah itu kita turunkan terlebih dahulu untuk fungsi x pangkat 5-nya. Berarti kalau kita turunkan ini kita menggunakan aturan yang aljabar gitu ya, aturan fungsi aljabar gitu ya. Itu hasilnya adalah 5x pangkat 5 min 1 dikurangi dengan, nah kita lihat di sini ini akan ada suatu fungsi dengan konstantanya adalah 6, berarti ini kita menggunakan aturan yang sebelumnya, yaitu aturan yang keempat, yaitu adanya perkalian dengan skalar. Skalar di sini itu adalah bernilai 6, sehingga kita dapatkan 6D per DX, X pangkat 7. Jadi hasilnya adalah 5X pangkat 4 dikurangi dengan 6. Nah ini itu berarti kita selesaikan dengan cara yang sama seperti yang di sini. Ya. Sehingga kita dapatkan 6 dikali 7, X pangkat 7 min 1. 5x pangkat 4 dikurangi dengan 6 kali 7 itu hasilnya adalah 42, x pangkat 6. Nah, ini hasilnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi untuk aturan selanjutnya itu adalah aturan yang keenam. Aturan yang keenam ini itu adalah aturan dari turunan polinomial. Nah, yang dimaksud polinomial itu adalah bentuknya seperti ini ya. Ini adalah bentuk polinomial berderajatnya itu adalah derajat ke n karena di sini pangkat tertingginya itu adalah n. Karena antara n dengan n-1 gitu ya. Misalnya n-nya 5, n-1 itu adalah 4 sehingga pangkat tertingginya itu adalah yang 5, yang n gitu ya. Nah, cara mencari turunannya dari fungsi yang seperti ini ya, dari suatu polinomial ya, dari polinomial ini caranya karena di sini ada penjumlahan. Berarti kita menggunakan aturan yang 5 ya, aturan yang kelima. Kita jumlahkan masing-masing terlebih dahulu gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada suatu perkalian an min 1 dan seterusnya ya. Di sini masih banyak lagi gitu ya. Nah, ini adalah suatu konstanta dikalikan dengan fungsi aljabarnya. An kan konstantanya gitu ya. Kemudian x pangkat n itu adalah fungsi aljabarnya. Sehingga ini juga untuk masing-masing di sini kita menerapkan aturan ya, aturan dari fungsi yang aljabar tadi itu ya, perkalian konstanta dengan fungsinya, fungsi aljabar gitu ya.
Nah, sehingga untuk turunan polinomial di sini nanti kita dapatkan turunannya dy per dx itu sama dengan n gitu ya, karena tadi kan pangkat tertingginya adalah n, sehingga n itu akan turun di sini gitu ya, n dikali dengan an-nya. An-nya itu adalah konstantanya. Kemudian di sini fungsinya berubah menjadi n x pangkat n-1 karena tadi sesuai dengan aturan di fungsi aljabar gitu ya. Kalau kita turunkan berarti yang di sini akan dikurangi dengan 1. Nah, untuk selanjutnya, untuk turunan yang di sini itu berarti n-1 itu akan turun di sini. Kemudian an-1 dikali dengan x pangkat n-2. Kenapa n-2? Karena kan hasilnya tadi kan awalnya n-1 karena sudah diturunkan dikurangi 1 sehingga n-2 dan seterusnya sampai ke yang di sini. Kalau A2 x pangkat 2 gitu ya. Berarti kita turunkan ini 2 gitu ya. Kemudian A2 dikali dengan X pangkatnya 2 min 1. Berarti di sini aslinya adalah pangkat 1. Nah, selanjutnya untuk turunan dari A1 dikali X. Nah, A1 kali X, X itu turunannya itu adalah 1, sesuai dengan fungsi identitas gitu ya. Sehingga kita dapatkan A1 dikali dengan 1 itu adalah tetap A1. Nah, kemudian untuk yang A0, A0 itu turunannya karena A0 itu adalah suatu konstanta. Nah, turunan dari konstanta itu hasilnya adalah 0 ya. Karena 0 sehingga ini tidak dituliskan. Jadi, untuk turunan polinomial kita dapatkan formulanya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh gitu ya. Contoh dari turunan polinomial gitu ya. Nah, di sini diketahui ada suatu fungsinya adalah 2x dikali dengan x kuadrat min 5x plus 7. Nah, kalau kita lihat ini adalah bentuk dari polinom gitu ya, polinomial gitu ya. Nah, ini 2x itu kan ketika kita di sini ada perkalian gitu ya, ini bisa kita kalikan gitu ya. Jadi 2x dikali dengan x kuadrat, hasilnya adalah 2x pangkat 3, kemudian setelah itu dikurangi dengan 10x kuadrat ditambah 14x. Jadi ini kita kalikan dulu. Nah, kita lihat di sini ini adalah suatu fungsi polinomial. Nah, setelah itu untuk mencari turunannya gitu ya, berarti f aksen ya. F aksen X. F aksen X sama dengan ini 3 kan kita turunkan ke bawah ya. 3 dikali 2 X pangkat 3 min 1. Dikurangi dengan 2, itu juga turun ke bawah. 2 dikali dengan 10 kali X pangkat 2 min 1. Ditambah 14X. Turunannya itu adalah tetap 14. Turunan dari X itu adalah 1. Sehingga nanti kita dapatkan adalah seperti ini ya. Ini sama ini. Nah, setelah itu baru kita sederhanakan lagi. 2 dikali 3 gitu ya. Atau 3 dikali 2 itu hasilnya adalah 6x kuadrat. Kemudian min 2 kali 10 atau sama aja dengan min 10 kali 2 gitu ya. Min 20 kemudian 14 kali 1. Hasilnya adalah 14 nih ya. Jadi kita dapatkan turunan dari fungsi polinomial 2x dikali x kuadrat min 5x plus 2 itu hasilnya adalah 6x kuadrat dikurangi 20x ditambah dengan 14. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah ketika kita disuruh untuk mencari turunan fungsi f pada titik 2 di sini ya. Nah, untuk mencari turunan dari fungsi polinom ini pada 2 gitu ya, berarti kita tinggal substitusikan. Setelah kita dapatkan turunannya, kita substitusikan lagi 2 ke hasil turunan tersebut gitu ya. Tadi kan kita dapatkan f aksen x-nya sama dengan 6x kuadrat dikurangi 20x ditambah dengan 14. Nah, kalau kita mencari di titik 2, berarti x-nya kita rubah menjadi 2. F aksen 2 sama dengan 6 dikali 4 gitu ya, karena 2 kuadrat itu adalah 4 dikurangi 20 kali 2 ditambah 14. Dan hasilnya adalah min 2, seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari aturan yang keenam, yaitu turunan dari polinomial. Nah,
Selanjutnya itu adalah aturan yang ketujuh. Aturan yang ketujuh itu adalah turunan perkalian dari suatu fungsi. Nah, untuk mencari turunan perkalian fungsi, misalnya fungsinya ada dua fungsi, yaitu fungsi f dan juga fungsi g. Nah, ini kita akan mencari turunannya. Untuk mencari turunannya, caranya adalah berbeda ya dengan tadi penjumlahan dan juga pengurangan. Itu tinggal kita turunkan terlebih dahulu dari masing-masing fungsi, kemudian baru kita jumlahkan atau kita kurangkan. Tapi kalau di perkalian di sini itu formulanya itu ketika kita punya fungsinya f kali gx di sini, untuk mencari turunannya berarti fungsi dari gx nanti ya, gx terlebih dahulu ini nanti dikali dengan turunan dari fx-nya. Atau sebaliknya, fx dikali dengan turunan dari gx. Atau bisa juga saya tuliskan gini ya, f aksen x dikali dengan gx-nya ditambah dengan g aksen x dikali dengan fx-nya. Nah, ini untuk membuktikannya berarti kita menggunakan aturan limit yang sudah kita bahas di pertemuan yang ke 5 ya, yang sebelumnya gitu ya, di meeting yang kelima terkait dengan turunan tapi dengan menggunakan konsep limit seperti itu. Atau seperti tadi contoh yang di aturan 1 sama aturan 2 tadi kan sudah ada contoh pembuktiannya. Nah, untuk membuktikan formula ini juga sama, bisa menggunakan formula seperti itu tadi gitu ya, di aturan 1 sama aturan 2. Nah, kita masuk di sini contohnya. Contohnya misalnya saya punya fungsinya itu adalah y sama dengan x plus 1 dikali x kuadrat plus 3. Nah, di sini itu kan ada dua fungsi. Ini fx-nya dan ini adalah gx-nya. Nah, ini kan dihubungkan dengan tanda perkalian. Nah, untuk mencari turunannya berarti caranya kita turunkan terlebih dahulu dari f aksen x, kemudian g aksen x-nya juga nanti turunkan gitu ya, sesuai dengan rumus yang ada di sini tadi. Nah, caranya berarti kita lanjutkan lagi untuk mencari turunan yang di sini. Ya, pertama berarti kita tuliskan terlebih dahulu. Tadi kan rumusnya adalah gx gitu ya, gx dikali dengan f aksen x ditambah dengan fx gitu ya, dikali dengan g aksen x. Nah, gx dulu saya masukkan di sini. Gx-nya itu adalah x kuadrat plus 3. Nah, jadi ini adalah gx-nya. Kemudian dikali dengan f aksen x. Berarti karena f aksen x itu kan sama aja dengan d per dx dari fungsinya fx. Fx tadi itu adalah x plus 1. Sehingga tinggal dituliskan di sini. Ditambah gitu ya, dihubungkan dengan plus, ditambah fx-nya. Fx itu adalah x plus 1 dikali dengan g aksen x. Berarti d per dx dari fungsinya gx. Gx itu adalah x kuadrat plus 3. Jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita jabarkan lagi ya, di sini x kuadrat plus 3 dikali dengan d per dx. D per dx dari x plus 1 ya, turunannya ya, turunan dari x plus 1. Berarti turunan dari x itu adalah 1, turunan dari 1 konstanta itu hasilnya adalah 0, seperti itu. Nah, kemudian ditambahkan dengan x plus 1 dikali dengan turunan dari x kuadrat itu hasilnya adalah 2x dan turunan dari 3 itu adalah hasilnya 0 karena konstanta. Nah, setelah itu baru kita kalikan 1 ditambah 0 itu adalah 1. Kemudian sehingga ketika kita kalikan hasilnya adalah x pangkat 2 plus 3. Ditambahkan dengan ini x ditambah 1 dikali dengan 2x. Jadi hasilnya adalah 2x kuadrat plus 2x. Ini kan ya dikalikan satu-satu. Seperti itu. Nah, sehingga ketika kita sederhanakan lagi hasilnya itu adalah x kuadrat ditambah 2x kuadrat, hasilnya adalah 3x kuadrat. Kemudian ditambah dengan 2x ditambah dengan 3. Jadi ketemu hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya ini adalah langkah ketika kita menggunakan rumus yang tadi ya. Nah, kemudian di penyelesaian yang kedua di sini ya, penyelesaian yang kedua itu bisa kita menggunakan fungsi dari ini ya, turunan dari polinomial. Karena
Ketika tadi ada perkalian dua fungsi antara x plus 1 dikalikan dengan x kuadrat plus 3, bisa kita kalikan satu-satu gitu ya. Jadikan hasilnya ini ya, x dikali x kuadrat, x pangkat 3, kemudian 1 dikali x kuadrat itu adalah x kuadrat, x dikali 3 itu adalah 3x, kemudian 1 kali 3 hasilnya 3. Nah, ini adalah polinomial. Nah, untuk turunan dari polinomial berarti kita langsung saja menggunakan aturan di 6 seperti ini ya. Dan tadi juga sudah sempat ada contohnya. Sehingga bisa kita langsung turunkan hasilnya adalah 3x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3. Ini hasilnya akan sama. Jadi bisa menggunakan aturan yang ketujuh ataupun menggunakan aturan yang ke-6 yang seperti ini ya. Dari fungsi x plus 1 dikali x kuadrat plus 3. Itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi yaitu aturan yang ke-8 itu adalah turunan pembagian fungsi. Kalau tadi perkalian, kalau pembagian itu berarti caranya itu ada misalnya ada dua fungsi ya, f sama g. Nah, kita akan mencari pembagian dari dua fungsi ini. Nah, turunan dari pembagian dua fungsi ini caranya adalah kita definisikan terlebih dahulu ya fungsinya fx sama gx gitu ya. Setelah itu di sini syaratnya gx atau fungsi g itu tidak sama dengan 0. Sehingga nanti kita bisa langsung mencari dengan menggunakan formula yang sudah ada di sini gitu ya. Nah, ini formula ini juga nanti bisa kita buktikan dengan turunan tapi menggunakan konsep yang di limit. Seperti itu. Nah, ini untuk mencari turunannya gitu ya, turunan dari pembagian dua fungsi ini hasilnya adalah gx dikali dengan d per dx gitu ya, atau fx atau f aksen x gitu ya. Kemudian dikurangi dengan yang di sini dan dibagi dengan gx kuadrat. Atau bisa kita tuliskan dengan model yang ada di bawah sini ya. Jadi f dibagi g aksen x diturunkan gitu ya, itu hasilnya sama dengan gx dikali dengan f aksen x dikurangi fx dikali dengan g aksen x dibagi dengan gx kuadrat. Seperti itu. Atau bisa disederhanakan lagi menjadi seperti ini. F dibagi G gitu ya, kemudian dicari turunannya itu hasilnya sama dengan G dikali dengan F aksen dikurangi F dikali dengan G aksen dibagi dengan G kuadrat. Nah, ini ada contohnya, contoh dari pembagian dua fungsi tadi gitu ya. Nah, untuk mencari turunannya, tadi kan sudah dijelaskan di depan gitu ya. Jadi ketika ada dua fungsi ini, kita cari gitu ya, G dikali F aksennya terlebih dahulu. Jadi ini sebagai F-nya gitu ya, fungsi terhadap X. Saya notasikan dengan F, dan ini sebagai G-nya. Berarti D ya, dy per dx itu kan sama aja dengan f per g, kemudian diturunkan, itu hasilnya adalah g dikali dengan f aksen, gitu ya. Kemudian dikurangi dengan f dikali dengan g aksen, dibagi dengan g kuadrat, gitu ya. Nah, sekarang g-nya itu adalah 2x plus 1. Berarti saya tuliskan dulu di sini, gitu ya. Nah, setelah itu tinggal f aksennya. F aksen berarti ini turunan dari x kuadrat plus 3x min 4. Berarti saya tuliskan dengan d per dx dari fungsinya ini. Setelah itu dikurangi dengan f-nya. Ini adalah posisi sebagai f-nya, kemudian g aksen, d per dx dari gx-nya itu adalah 2x plus 1. Dibagi dengan g kuadrat. G kuadrat itu berarti 2x plus 1 dikuadratkan. Nah, setelah itu kita tuliskan lagi ini ya, 2x plus 1, saya turunkan di bawah sini ya. Kemudian turunan dari d per dx, x kuadrat plus 3x min 4, ini berarti turunan dari polinomial gitu ya. Itu hasilnya adalah 2x ditambah 3 gitu ya. Kemudian dikurangi dengan fungsi ini, baru kemudian turunan dari 2x plus 1 itu adalah 2. Dibagi dengan 2x plus 1 kuadrat. Nah, setelah itu ya, kita sederhanakan lagi. Ini ya, ini berarti saya kalikan satu-satu, 2x dikali 2x, hasilnya adalah 4x kuadrat. Kemudian 2x dikali 3, gitu ya, ditambah dengan 2x, gitu ya. Hasilnya adalah 8x. Kemudian
ditambah 3. Begitu juga untuk yang di sini, itu kita kalikan satu-satu, sehingga hasilnya diperoleh seperti ini. Dibagi dengan 2x plus 1 kuadrat. Nah, setelah itu ini kita sederhanakan lagi, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2x pangkat 2 plus 2x plus 11 per 2x plus 1 pangkat 2. Jadi ini adalah hasil dari turunan ketika ada dua fungsi dilakukan pembagian gitu ya, kemudian dicari turunannya. Ini seperti ini. Nah, oke, demikian yang bisa kita bahas di pertemuan hari ini. Jadi intinya di pertemuan hari ini nanti kita membahas tentang aturan-aturan yang ada di turunan seperti itu. Nah, kemudian untuk turunan pada orde yang lebih tinggi nanti ternyata kita akan bahas di pertemuan selanjutnya di video yang ke-7 gitu ya. Karena ini juga waktunya sudah cukup lama gitu ya, sehingga di pertemuan ke-7 ini kita hanya mohon maaf, ternyata pertemuan yang ke-6 ini kita hanya membahas tentang aturan pada turunan gitu ya. Nah, kemudian untuk turunan pada orde yang tinggi itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan gitu ya, dan juga mohon koreksiannya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.